Selamat siang, Saudara Irianto. Selamat ya, Anda sudah sampai ke tahap ini ya. Kenapa Anda mau jadi komisioner atau mencalonkan diri untuk komisioner Komnas HAM ini? Apa itu? Motivasi Anda apa? Oh, Coba dibuka aja itu. oh iya. Anda kan jauh dari sini, gak apa-apa. Ya, Pak. Iya. Motivasinya cuma ingin berbuat baik aja dan bermanfaat, nggak banyak. Kalau Dan sekarang itu- ini dan saya, itu- saya sela ya, apa sekarang ini enggak berasa bermanfaat? Kurang strategis, artinya lebih ke personal. Saya bandingkan dulu ketika saya aktif di LBH, itu saya berasa banyak memberikan manfaat, gak hanya per individu, tapi cakupannya jauh lebih luas. Jadi pengertian bermanfaat ini bukan sekedar berbuat baik per individu, tapi memberi kontribusi sedikit banyak untuk Indonesia yang lebih baik. Itu satu. Apa yang mau Anda sumbangkan untuk Komnas HAM kalau Anda terpilih? Ya, nggak muluk-muluk Pak. Saya cuma ingin menjadikan Komnas itu sebagai constitutional rights watchdog. Konstitusional? Constitutional rights, hak-hak konstitusional warga. Watchdog untuk hak-hak konstitusional warga. Karena menurut saya hak asasi manusia itu buat di Indonesia bukan lagi sekedar norma yang bersifat universal, tapi sudah menjadi constitutional right sesudah diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi Apa masalah human right, hak HAM yang paling mendasar dan paling mendesak yang harus diselesaikan? Menurut Anda apa? Sekarang ini dan 5 tahun ke depan? musuh bersama manusia itu kan biasanya kemiskinan, Pak. Jadi kalau ditanya yang paling mendesak adalah ya kemiskinan, perbaikan kehidupan ekonomi. Nah, cuma dalam ketika memperbaiki kehidupan ekonomi ini kan ada pertarungan antara orang yang kuat dan yang lemah. Dan di situ perlunya hak-hak sipil politik untuk persamaan, untuk bisa juga mendapatkan akses yang sama di bidang sumber daya ekonomi. Jadi kalau saya ditanya yang mendesak apa, agendanya adalah gimana mensejahterakan. Untuk pesejahtera orang juga perlu diberi kesempatan yang sama. Nah, cuman masalahnya kenyataannya tidak ada equality itu. Jadi orang yang lemah itu harus merebut, nggak bisa. Iya, tapi bagaimana, saya potong ya, kan, Ya. supaya jangan terlalu jauh. Bagaimana cara Anda melakukan itu ya? Karena soal kemiskinan itu, pemberantasan kemiskinan itu pun sudah dilakukan oleh berbagai pihak, pemerintah dengan berbagai kementeriannya, kemudian ada juga civil society, masyarakat sipil, kemudian juga ormas, dan macam-macam sudah melakukan upaya untuk memperbaiki ekonomi, kesenjangan ekonomi, yang miskin, yang menganggur itu. Nah, Komnas HAM kalau punya pretensi untuk mengatasi itu, apa punya kapasitas nggak kira-kira itu? Iya, saya tidak berpretensi bahwa Komnas HAM sebagai super body ya, artinya menjadi bagian dari sekian mesin yang bekerja. Dan tadi saya bilang bahwa Komnas HAM itu sesuai amanat yang ada atau kewenangan yang ada kan sebatas mengamati, memantau, menyuluh, sebatas itu. Jadi sebatas memberi penyadaran, sebatas mengajak orang untuk merebut haknya dan membantu mereka untuk memperjuangkan itu. Oke lah, itu katakanlah Komnas HAM mau berpartisipasi lah dalam Betul. memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, yang lain yang secara lebih langsung, secara lebih direct itu yang merupakan tanggung jawab Komnas HAM, apa sih yang mau Anda prioritaskan gitu? Yang betul-betul harus merupakan langsung ya katakanlah pelanggaran HAM gitu. Ada dua Pak, satu mediasi dan ini jarang orang perhatikan ya. Kesempatan melakukan mediasi, artinya masalah
katakanlah masalah perburuan, masalah pertanahan, atau yang sifatnya keperdataan, itu kan sebetulnya bisa diambil Komnas untuk melakukan mediasi. Kemudian yang kedua adalah masalah penyuluhan, soal pendidikan. Banyak kajian yang saya kebetulan lihat di perpustakaan Komnas, itu yang selesai di buku sama di rak perpustakaan. Tidak ada tindak lanjut dari kajian-kajian itu. Misalnya aja, kajian tentang pendidikan, soal gimana hak asasi manusia menjadi bagian dari pendidikan anak SD, anak SMP. Itu kan kita bisa melakukan komunikasi dengan Dignas. Perlindungan kita bisa lakukan komunikasi dengan Menko Polhukam atau kementerian yang lain. Artinya ada dua hal yang kurang diperhatikan banyak orang, adalah soal penyuluhan atau kajian dan soal mediasi. Orang banyak ngelihat Komnas kerja apa enggak kerja tergantung dilihatnya dari pemantauan dan penyelidikan. Sementara di penyelidikan kita lihat hasilnya mondar-mandir bekas. Orang sering mengatakan ini ya, dan juga sering juga ditanyakan dalam panel ini, pansel ini, misalnya kecenderungan perkembangan yang terjadi di Papua misalnya itu banyak yang bilang terjadi pelanggaran HAM gitu kan. Menurut Anda gimana itu? Ini perlu nggak mendapat perhatian dari Komnas HAM? Menurut saya iya. Artinya sebetulnya kan untuk Papua kita sudah banyak pelajaran. Ada dari Timur Timur, ada dari Aceh. Yang jelek kita belajar dari Timur Timur. Yang baik kita belajar dari Aceh. Kenapa kita nggak ambil benang merah dari kedua pengalaman itu untuk diterapkan di Papua? Katakanlah Papua punya spesifikasi khusus, ya kita pelajari kekhususannya apa. Masalahnya kan prakteknya masih sama. Kembali Pak, yang saya tahu kalau di Papua itu adalah orang Jakarta bohong, nggak bisa pegang komitmen. Itu yang dipahami orang Papua. Dan mereka lebih banyak menjadi dieksploitasi. Apa yang harus dilakukan pemerintah Jakarta kalau gitu? Atau ya bukan hanya pemerintah ya, tapi juga mungkin masyarakat sipil yang ada di seluruh Indonesia berpusat di Jakarta, ini apa yang harus dilakukan? Tadi saya katakan Pak, kita bisa belajar dari pengalaman kita di Aceh. Bisa dimodifikasi sedikit sesuai dengan kondisi yang ada di Aceh. Tapi treatmentnya, nawaitunya, niatnya adalah bagaimana menyejahterakan, bagaimana penyelesaian konflik itu tanpa kekerasan, tanpa intimidasi. Kalau Aceh itu ya sela itu, Aceh itu bisa selesai karena ada Tsunami. Bukan blessing ya, tapi ada bencana yang kemudian menjadi dalam tanda kutip blessing. Ada tsunami ya kan, yang makan korban sampai 200 ribuan orang gitu. Jadi itulah yang kemudian membuat memberikan momentum bagi penyelesaian konflik itu. Nah kita tidak mengharapkan ada tsunami di Papua kan. Kalau di Timor Leste lain lagi kasusnya gitu. Jadi mungkin tidak terlalu pas lah gitu. Tapi saya belum melihat apa tawaran Anda yang spesifik, yang konkret, yang bisa ditindaklanjuti oleh Komnas HAM di sana. Ya. Ya saya terus terang belum bisa memberi tawaran yang konkret dalam artian sebagai solusi, karena saya juga sudah tidak mengikuti perkembangan di Papua itu sesudah kasusnya tokoh Komnas yang mereka yang ditembak mati itu, saya lupa namanya. Teis Eluai. Teis ya, kebetulan sama-sama ketemu di UN. Nah sesudah itu saya nggak ngikutin lagi. Oke, jadi Anda harus ikuti lagi nanti kira-kira begitu. Anda pernah melamar juga, ikut juga mau seleksi di KY, Komisi Yudisial, malah sampai 2 kali itu, Bu Tuti, 2005 sampai 2015, nggak tahu apakah pernah jumpa sama saya nggak, karena saya juga pernah jadi ikut sebagai anggota tim seleksi di KY itu. Kira-kira kenapa itu Anda sampai nggak lulus itu? Kenapa sampai 2 kali lagi? Yang pertama saya nggak lulusnya di DPR. Yang pertama di DPR, ya saya gagal di DPR, fit proper. Yang kedua kebetulan itu ruangannya tertutup dan ada larangan merokok. Nah jadi saya bilang saya
kalau disuruh duduk aja begini nggak bisa jawab, jadi saya keluar di pintu, persis pintu masuk kayak rakyat seperti itu. Nah saya kerjakan di luar, tapi bisa ngerokok. Oh begitu. Nah kemudian panitia bilang, Pak kalau Bapak ngerjain di luar, Bapak bisa didis. Nah saya bilang sama aja, saya di dalam juga akan didis karena saya nggak bisa kerjain. Jadi saya pilih di luar. Seperti itu Pak. Jadi saya nggak lulus itu karena saya kerjakan. Sekarang masih merokok? Masih tapi berkurang Pak. Masih tapi berkurang. Oke deh. Nah yang terakhir dari saya ini saya minta klarifikasi. Menurut apa pelacakan kita ya kan? Silakan Pak. Anda itu anggota dari Partai Gerindra. Betul Pak. Gitu gimana itu? Tapi saya sudah tidak aktif lagi dan itu juga bisa dilihat di struktur saya nggak ada. Jadi saya terakhir itu 2019 pemilu, 2020 saya terakhir. 2009 nama saya udah nggak ada di situ dan sebelum itu juga saya sudah tidak aktif. Ya, artinya nama saya ada, tapi secara real saya tidak melakukan aktivitas atau ikut rapat-rapat lagi. Ada masalah dan ya intinya saya kira untuk kepentingan pertimbangan di pansel ini dan juga Komnas HAM, saya kira Anda perlu surat itu klarifikasi bahwa Anda memang tidak lagi aktif di situ. Ya Bu Tuti, karena saya sendiri ya di kampus ya, waktu saya memimpin kampus juga begitu. Ada dosen-dosen yang dia aktif dalam partai politik ya kan, seperti itu. Jadi saya bilang sama mereka kalau Anda mau terus menjadi dosen PNS, ya Anda nggak boleh, menurut ketentuan Anda nggak bisa jadi anggota atau pengurus partai politik gitu kira-kira. Nah ini juga seperti itu kira-kira begitu. Baik, kalau memang diperlukan surat semacam itu saya bisa akan selesaikan itu, minta waktu untuk melengkapi itu. Ya, karena silakan lebih cepat lebih baik. Itu nggak ada, cuma diminta surat keterangan. Nah saya pikir tadi dengan saya menyatakan bahwa saya sudah tidak di partai lagi itu cukup, tapi kalau dinyatakan belum cukup saya akan lengkapi. Kita perlu hitam di atas putih. Baik Pak. Ya. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Irianto. Saya akan melanjutkan pernyataan tadi dari Irianto terkait pertanyaan Pak Azra soal Papua. Tadi disampaikan bahwa kita harus ambil pelajaran dari Timor Timur dan Aceh. Timor Timur yang buruk dan Aceh yang baik. Bisa tolong dijelaskan supaya kita pahami baiknya di mana di Aceh dan buruknya apa yang di Timor Timur. Terima kasih. Artinya yang sepanjang saya amati untuk kasus Aceh itu ya sebelum kejadian tsunami itu cukup banyak dialog-dialog yang intensif dilakukan baik dengan pihak yang di Helsinki maupun yang ada di Aceh. Artinya yang mau saya katakan adalah dialog itu lebih diutamakan daripada kekerasan. Kita bandingkan dengan yang ada di Papua dan Timor Timur. Cukuplah, karena kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Intinya itu. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah belajar dari Aceh adalah model-model komunikasi, model-model dialogis yang harus ditingkatkan. Sambil mempelajari mana apa spesifikasi dari daerah-daerah ini, apa tuntutan. Intinya kan sebenarnya kalau kita ambil benang merah mau Papua, mau Timor Timur, mau Aceh, mereka minta kesejahteraan, mereka menuntut diperlakukan secara adil. Karena yang mereka rasakan adalah eksploitatif. Dan mereka tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia. Ini perspektifnya mereka. Apalagi kalau kita, kebetulan saya tampang Jawa, jadi lihat ini Jawa, nah itu ada sedikit relaktan untuk bisa komunikasi seperti itu. Nah itu kan terjadi karena menahun traumatiknya apanya, ada kekerasan yang dilakukan depan mereka masih kecil-kecil seperti itu. Jadi yang saya maksud adalah belajar dari Aceh, kebanyakin soal dialognya, komunikasinya, tingkatkan itu. Oke. Komnas HAM yang periode ini sedang punya inisiatif besar nih tampaknya, dialog damai di Papua. Apakah Irianto mengikuti itu dan apa assessmentnya terhadap proses yang berjalan atau tahapan sejauh ini? Dan jika Irianto nanti terpilih sebagai komisioner,
apa yang akan dilakukan terkait dengan dialog yang bisa mengatasi atau mengelola trauma menahun di Papua. Silakan. Pertama tadi saya mesti sampaikan bahwa saya tidak mengikut lagi perkembangan Papua sejak TIS. Nah, kemudian soal dialog, saya kebetulan punya pengalaman baku baik juga, ya, punya pengalaman di Ambon untuk baku baik. Nah, jadi kalau ditanya apa komunikasi, saya pikir apa seperti hal yang kita lakukan pada waktu di Ambon kasus untuk baku baik. Dipertemukan banyak pihak, dibicarakan sebenarnya masalahnya apa, dicari solusinya. Intinya banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan di beberapa level, mulai dari yang level keras sampai yang level lembut itu diadakan pembicaraan, mereka dilibatkan, didengar, tapi sesudah didengar jangan cuma ditampung. Ya, kejadian yang terjadi kebanyakan itu cuma sebatas ditampung, habis itu pulang Jakarta lupa. Akhirnya orang lagi-lagi hal yang sama ketika rombongan baru datang. Nah, yang kita mesti koreksi adalah habis pergi, dengarkan, catat, tawarkan apa, kerjakan. Nah, yang sampai di sini yang jarang terjadi. Seperti itu yang saya usulkan adalah kita jangan bohong lagi lah. Kalau udah dengar, udah tampung, udah bicara begini, udah ada komitmen, ya komitmen itu dilakukan. Jangan nanti nggak bisa ini itu. Kalau nggak bisa ngomongnya ketika bicara sama mereka, jangan sesudah sama pihak pengambil keputusan. Seperti itu. Karena menurut saya yang terjadi itu lebih banyak karena mereka dikasih harapan-harapan kosong. Ya, terima kasih. Di makalah, ini saya masuk ke makalah. Anda juga bicara soal komunikasi sebenarnya, dan salah satu hal yang disebut sebagai tantangan adalah publik tidak mengetahui leading issue apa yang dikerjakan Komnas HAM. Jadi ini soal mungkin ada dimensi komunikasi. Boleh menyampaikan kepada kami kira-kira bagaimana langkah yang memang perlu dilakukan supaya ini tidak terulang lagi di periode yang berikutnya seandainya Irianto terpilih? Ya, artinya Komnas HAM juga harus punya PR, punya humas yang baik untuk mensosialisasikan apa yang sedang dia lakukan dan apa yang menjadi capaian-capaian utama yang menurut dia strategis, ya. Katakan 5 tahun ke depan atau setahun per tahun, apa yang menjadi itu harus, dan kemudian apa yang sedang dia lakukan. Misalnya seperti ini kasus tembak polisi, ini kan orang tahu Komnas terlibat. Jadi saran saya selain melakukan aktivitas juga perlu humas yang baik. Nah itu saya lihat di Komnas nggak ada figur penyambung, ya, komunikator yang baik ke publik itu nggak ada. Sehingga yang ada adalah kecurigaan-kecurigaan. Misalnya kasus polisi, tembak polisi kan juga ada orang agak nyinyir kan, ini jadi jubir atau jadi memantau kan begitu. Karena nggak ada komunikasi yang baik. Ya. Oke. Perlu figur komunikator ke publik yang baik, ya. Komisionernya pun juga harus punya kemampuan itu, selain juga punya humas. Artinya bukan dibebankan sepenuhnya kepada humasnya, tapi komisioner pun harus punya kemampuan berkomunikasi ke publik yang baik. Oke, Pak Irianto, kami ini kan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, ya, semua kita terbuka sejak awal sampai titik terakhir. Ada catatan yang disampaikan pada kami tentang terkait dengan isu orientasi seksual, pandangan dari Irianto yang menyatakan kalau menurut catatan yang kami terima bahwa kelompok tersebut boleh berekspresi namun tidak boleh melakukan perekrutan, dan bahwa kelompok ini harus tunduk pada aturan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Mohon tanggapannya. Itu kaitannya mungkin dengan LGBT. Nah, saya harus jelaskan juga, saya juga pernah mendirikan sama-sama Dokter. Ya, saya
pernah mendirikan namanya Yayasan Mitra, itu bergerak di bidang kesehatan AIDS. Ya. Nah, sebagian besar itu adalah LGBT di dalamnya. Kenapa saya sampai berpandangan seperti itu? Karena menurut saya itu bukan penyakit, itu lebih karena pergaulan juga. Jadi silakan Anda punya orientasi seks yang beda, silakan, tapi jangan menganggap itu baik dan kemudian orang harus sama. Nggak pakai lain, pakai ini. Jadi yang saya maksud adalah kita boleh terserah aja punya orientasi apa, tapi jangan kemudian menganggap ini benar, merekrut orang yang tadinya lempeng jadi sama-sama. Dan saya pernah punya juga teman seperti itu, tadinya teman saya akrab itu, nah kebetulan patah hati, kemudian beralih orientasinya. Nah ini kan menurut saya ini membuktikan bahwa ini bukan penyakit. Nah, itu yang saya bilang, silakan bebas aja, tapi jangan merekrut orang, jangan meyakinkan orang supaya sama, apalagi membujuk. Ya enggak, itu menurut saya enggak betul juga. Kita menghargai orang dan dia juga harus menghargai orang yang berbeda juga. Dia kan minta dihargai karena beda. Nah sisi lain dia juga harus menghargai orang yang beda. Itu intinya. Dan bagaimana dengan kebebasan individu untuk memilih orientasi seksualnya dan identitas gendernya? Itu tadi Mbak, saya bilang, begitu dia yakin dia punya orientasi ini, dia declare pun gak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia ngajak-ngajak orang untuk sama, padahal dia bukan. Artinya itu kan implisit di dalam dirinya ada nggak menerima perbedaan juga, sementara dia minta orang menghargai perbedaan, kan gitu. Oke, pandangannya sudah jelas. Terima kasih. Selamat siang Pak Irianto. Ya, selamat siang Bu Prof. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Pak Irianto, kan waktu Anda melamar itu kami juga agak abai juga nih. Anda harus menyampaikan bahwa Anda punya pengalaman di bidang HAM 15 tahun ya? Iya, selama di LBHI. No. Pertanyaan saya adalah Anda kosongkan itu. Apa ada tujuan-tujuan tertentu atau enggak. gimana? Enggak. Karena saya bingung sendiri untuk menyebutkan pengalaman HAM-nya itu yang maksudnya seperti apa gitu. Jadi saya nggak ngerti, makanya saya kosongkan. Kalau ditanya pengalaman dalam artian aktivisme, ya saya bisa rumuskan, bisa tulis aktivitas apa aja. Atau ya, aktivitas apa saja? Ya, saya lebih banyak bergelut di bidang advokasi. Jadi lebih banyak juga bergelut di bidang hukum. Jadi advokasi yang bersinggungan dengan hukum. Atau juga seperti tadi saya katakan bahwa saya ada mediasinya, ada litigasinya, ada cuma sekedar berpendapat atau memberi opini, legal opini seperti itu. Jadi lebih secara umum, saya nggak berani sebut ini ada kontribusi saya, itu ada gitu. Misalnya tadi saya sebut untuk baku baik itu ada untuk kekerasan, tindak kekerasan di Ambon, ya, saya ikut kebutuhan baku baik. Kemudian kasus Tanjung Priuk, saya ikut juga gimana menyiapkan saksi-saksi, simulasi, ya. Saya arahkan ikut membantu simulasinya seperti apa. Kemudian kasus Munir, saya ikut dalam tim eksaminasinya. Jadi lebih ke masalah-masalah yang sifatnya legal dan advokasi. Oke ya, jadi fokusnya lebih kepada bidang hukum. Ya. Nah, salah satu yang Anda sampaikan juga ini di halaman pertama paper Anda adalah bahwa Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan hanya terdapat kasus pelanggaran HAM berat. Ya. Selain itu, tidak ada kerja Komnas HAM yang dapat dikualifikasi sebagai kerja pro justisia. Ya. Itu ya. Apa pendapat Anda pernyataan ini dikaitkan dengan kasus yang belakangan ini, Bribda J itu? Ya.
ternyata sesudah saya baca lagi, antara lain item dari memantau itu adalah salah satunya penyelidikan pelanggaran HAM, tanpa disebut di dalam undang-undang itu ada frase berat atau tidak berat, hanya pelanggaran HAM. Beda dengan di undang-undang pengadilan HAM, itu eksplisit pelanggaran HAM berat. Nah, jadi dari ini saya jadikan juga bagian dari koreksi bahwa ternyata memantau itu juga melakukan penyelidikan, ya, penyelidikan. Cuma bukan dalam artian sebagai pro justisia, karena tidak dalam kapasitas sebagai penegak hukum di situ. Beda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP atau polisi atau propos seperti itu. Jadi kecuali yang pelanggaran berat itu jelas dia. Jadi mereka berwenang ya. Berwenang. Pak Irianto sudah pernah membaca pasal 91 Undang-Undang HAM? Saya nggak hafal, Bu. Bisa dibacakan ayatnya. Oke. Saya bacain ya. Ayat 1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila, saya ambil yang terakhir aja, terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, ya, itu artinya kan misalnya sudah ada di kepolisian, sudah ada penyelidikannya, sudah ada penyidikannya, Komnas nggak perlu lagi. Nah itu yang saya maksud tadi dengan ternyata memantau itu ada kalau nggak salah ada turunan itu melakukan penyelidikan, Mbak. Cuman nggak ada disebut pelanggaran HAM berat, hanya pelanggaran HAM aja. Gitu. Beda dengan yang di pengadilan HAM sebagai penyelidik. Jadi walaupun di kepolisian sudah dilakukan, iya, penyelidikan. Harusnya dia nggak stop itu. Seperti misalnya tadi pertanyakan dengan kasus polisi tembak polisi. Nah itu perlu yang tadi saya mau katakan bahwa dalam kasus ini ya sebetulnya ketika propos atau institusi kepolisian sudah membentuk tim khusus, ya sudah selesai, nggak ada lagi legitimasi Komnas HAM untuk melakukan ini itu yang berkaitan dengan kasus Brigda, nggak ada lagi. Artinya apapun misalnya memeriksa dokter forensik, memeriksa saksi, itu udah nggak ada legitimasinya lagi untuk Komnas HAM melakukan. Nah, cuma yang kan saya juga nggak ngerti, polisi juga bersedia aja tuh, tenang-tenang aja. Artinya apa itu juga? Kenapa Komnas kemudian dibilang ini jadi jubir? Saya nggak ngerti juga. Karena polisinya nggak keberatan, yang biasanya kan kalau polisi dipanggil, tentara dipanggil, langsung bilang nggak usah datang, kan gitu. Yang saya baca di koran tuh saban dipanggil, ya selalu ada yang bilang nggak perlu datang. Nah ini sukarela datang, berbondong-bondong malah. Iya. Dan kemudian sesudah ada konferensi pers kita bisa dengar statementnya apa. Nggak beda jauh dengan yang Trunojoyo gitu. Artinya pertama itu. Ya, ini Anda bilang dia jadi jubirnya Trunojoyo gitu. Iya ini WA saya baca-baca begitu. Oh gitu. Di WA saya baca. Anda berpendapat sama juga? Ya kalau saya bukannya jubir tapi saya melihat agak genit-genit aja. Agak genit-genit. Oke. Oke, lalu Anda mengkritik Komnas HAM juga karena sudah melakukan penelitian, kajian, tapi ternyata taruh di rak itu ya. Ya, itu yang saya katakan. Ini tadi. Sampai tahun berapa, Pak Irianto? Karena sejak tahun lalu mereka sudah mulai mengupload. Ya, itu kan masih dikit juga, Prof. Oh, Anda sudah buka websitenya? Iya, enggak banyak. Karena saya baca website itulah saya jadi nulisnya begitu. Kebetulan saya ke perpustakaannya juga sama. Malah numpuk, ada yang nyarinya lama lagi. Nyarinya aja lama gimana terus sosialisasi kan? Gitu. Oke. Tadi ada calon yang menyampaikan bahwa Komnas HAM itu terlalu banyak melakukan penyuluhan dan pendidikan HAM. Harusnya diserahkan aja pada Dirjen HAM, pada akademisi, ya, pada teman-teman yang memang bidangnya pendidikan sehingga Komnas HAM bisa fokus pada isu penegakan. Apa pendapat Anda? Enggak sepenuhnya benar, karena kan Komnas HAM yang menurut saya dia ada di ujung
langsung berhubungan dengan masyarakat, terima pengaduan. Artinya mereka lebih paham dinamika tentang penegakan HAM di Indonesia. Artinya oke, benar pendidik ada, tapi kan nggak tahu dinamikanya seperti apa. Itu sama aja seperti advokat dengan dosen ngajar PKPA dong, apa Prof? Ya kan? Kalau disuruh ngomong pasti nggak nyambung, tapi mereka diajak ngomong gabung, bahkan sinergi akan lebih bagus hasilnya. Begitu juga dengan ini, kalau Komnas HAM ikut merumuskan, karena dia tahu dinamikanya, dia tahu problem di lapangan seperti apa, maka orang-orang yang merumuskan dalam bentuk teori atau dalam bentuk doktrin-doktrin akan lebih diperkaya dengan pengalaman-pengalaman teman-teman di Komnas. Intinya itu, jadi nggak sepenuhnya benar suruh orang-orang Dikbud aja beresin. Enggak, justru diperlukan untuk memperkaya bahan materi-materi yang mau disajikan. Itu yang tadi saya bilang, ada kelemahan di soal penyuluhan, pendidikan, kajian yang di ini kurang mendapat perhatian juga, publik nggak merhatiin, orang Komnasnya juga kurang perhatian. Oke, jadi kalau usulannya adalah kolaborasi, Anda setuju? Iya, sangat setuju. Justru itu yang akan lebih efektif. Kan tadi saya katakan, untuk hal sifatnya policy, kontak itu Menko Polhukam, kontak itu Departemen Dalam Negeri, atau untuk konteks konvensi dengan Deplu. Jadi Komnas HAM itu bukan merasa jadi super body untuk HAM pusatnya ada di dia, enggak. Dia justru bagian yang mewarnai, ikut mewarnai. Jadi nggak usah bermimpi juga kalau sampai Komnas semua HAM kita yang kuasain, nggak gitu. Kita cuma sampai mewarnain aja, karena kewenangan juga terbatas. Saya mau nanya, yang terakhir adalah Anda mengatakan bahwa Komnas HAM itu didukung oleh personel kerja mumpuni dan budaya kerja yang sehat. Ya. Sekarang belum ya? Nah, kalau itu saya baca buku manajemen. Harusnya diisi orang-orang seperti itu. Nah, yang menurut Anda ini belum terjadi di Komnas HAM? Ya, tadi contohnya soal kasus. Oke, jadi belum ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah kan saya nggak perlu dapat lagi. Pak Iksan. Terima kasih. Baik, Saudara Irianto Subiakto, selamat ya sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih. Ya, saya ingin melanjutkan beberapa catatan yang sudah dibuat oleh Pansel terdahulu. Kalau kita lihat dari kasus-kasus pengaduan yang masuk ini, sekarang banyak sekali terkait dengan konflik agraria, kemudian juga ya kaitan dengan soal tanah, kemudian juga soal yang lain. Bagaimana Anda melihat hal ini sebenarnya? Apakah ini juga harusnya memang jadi concern dari Komnas sebetulnya terkait dengan berbagai konflik agraria, pertanahan dan lainnya? Menurut saya iya. Apalagi sekarang lebih mengurut soal mafia pertanahan. Dan saya bisa katakan mafia pertanahan itu bisa juga ada organnya di pengadilan. Kebetulan saya nangani beberapa kasus tanah, dan kebetulan juga saya pernah menjadi konsultannya World Bank untuk LMPDP ya, soal kebijakan pertanahan. Nah, secara normatif sudah nggak ada masalah. Yang masalahnya ngadepin orang serakah. Dan orang serakah ini bekerja sama dengan orang yang punya kuasa dan punya uang. Jadi misalnya aja tanah yang sudah dijual berapa tahun lalu, saya juga belum lahir, tiba-tiba ada ahli waris mengklaim sebagai tanahnya dia, dan itu bisa menang. Padahal modalnya fotokopi. Fotokopinya itu juga nggak utuh, tapi bisa menang. Dan kemudian pertimbangan hakimnya juga menurut saya nggak realistis. Saksi yang harusnya buat si penggugat dimasukkan buat penggugat. Padahal itu saksi dihadirkan oleh tergugat, tapi diputuskan menjadi saksi yang dihadirkan penggugat, dan keterangannya pun dipelintir sampai sejauh itu. Nah, kalau kita banding menguatkan cukup satu paragraf, memperhatikan, menguatkan, sampai di MA pun sama. Tapi kita lihat kan dalam banyak kasus-kasus konflik sumber daya alam, kasus tanah ini kan ada posisi yang nggak seimbang ya. Betul. Jadi kita lihat korporat jauh lebih kuat, masyarakat, pemerintah juga
dengan kepastian hukumnya. Masyarakat yang selalu jadi korban. Bagaimana Komnas bisa menjembatani ini kalau menurut Anda? Itu yang di awal tadi saya nerangkan bahwa fungsi mediasi harus dikedepankan. Jadi harus proaktif untuk melakukan mediasi. Jadi mengundang pihak-pihak itu untuk melakukan mediasi, untuk diajak berunding. Peran itu yang orang banyak nggak lihat itu. Sebenarnya itu salah satu fungsi yang sangat efektif mengatasi kasus-kasus perburuan, pertanahan, ketimbang polisi yang nembak-nembakin orang. Ya kan? Daripada pengusaha pasti menyerahkan itu pada kepolisian. Tapi sebelum polisi jalan kita undang dulu aja komunikasi jauh lebih baik. Jadi kita Komnas juga bisa bilang polisi nggak usah datang, ini lagi mau dirundingkan. Kan lebih elegan. Anda melihat posisi mediasi ini menjadi sangat strategis sebetulnya ya untuk menyelesaikan berbagai kasus ini, termasuk juga tadi soal Papua tadi ya Anda lihat ya. Tapi ini kan kita lihat soal kasus-kasus yang paling banyak dulu. Tapi selama ini apa yang dilakukan oleh Komnas yang Anda lihat sebetulnya dalam kaitan dengan fungsi mediasi ini, sehingga nanti mungkin ada hal-hal yang bisa Anda perbaiki atau terobosan apa yang ingin Anda lakukan nanti terkait mediasi ini. Terus terang saya juga nggak terlalu akrab sama Komnas belakangan, beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir saya nggak pernah bersinggungan lagi sama Komnas. Jadi nggak tahu apa yang dilakukan Komnas. Itu tadi makanya saya katakan tidak kelihatan fungsi-fungsi mediasi. Karena saya nggak baca di koran ada itu yang cukup signifikan. Beda dengan pemantauan. Yang mendominasi kerja-kerja Komnas yang saya amati adalah pemantauan. Sedangkan yang fungsi lain itu nyaris nggak terdengar. Oke, memang juga itu ya kita lihat juga hukumnya media lah ya. Kalau mediasi ini kadang-kadang kerja-kerja senyap yang kadang-kadang juga tidak banyak diberitakan sehingga nggak muncul di dalam pemberitaan. Tapi Anda melihat aspek strategis dari posisi Komnas ke depan ya terkait dengan ini ya. Sangat strategis. Tadi karena saya bilang bahwa Komnas HAM ini bisa menjadi hak-hak konstitusional watchdog. Itu yang menurut saya spirit dari orang-orang Komnas bergerak itu adalah konstitusional, memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negaranya. Sebab kalau bicara cuma HAM, itu kita bicara cuma nilai-nilai universal yang ada di deklarasi aja. Kalau kita kerucutkan menjadi hak konstitusional, itu lebih real. Ada aturan bawah operasionalnya yang ngatur. Jadi ketika dilanggar kita bisa melanggar hak konstitusional, melanggar hukum. Jadi ketika kita datang ke institusi yang dianggap melanggar HAM, ini nggak ada yang pengalaman saya. Di sini nggak ada HAM-HAMan, kan gitu jawabannya. Di sini nggak ada HAM, tapi ketika bilang kamu melanggar hukum, selesai. Kamu bisa dipidana, selesai. Nggak bisa dia nolak, nggak ada HAM-HAMan di sini. Saya alamin itu. Tapi kalau kita bilang ini pelanggar hukum, ini melanggar hak konstitusional, mau dibilang hak konstitusional kita bilang bukan orang Indonesia dia. Baik, saya beralih lagi ke tadi ya. Jadi soal Papua terus terang jadi concern dari katakanlah komisioner ini. Kemarin juga kita dapat kabar mereka sedang memproses katakanlah proses jalan damai Papua ya. Tapi kalau Anda lihat tadi Anda seperti pesimis sebetulnya. Tapi kalau kita lihat bahwa bisa sebetulnya dilakukan upaya jalan damai ini. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan ini bahwa tetap bisa damai di Papua atau sebenarnya akan buntu sama dengan kasus-kasus yang lain kira-kira? Bisa. Saya juga optimis bisa sepanjang orang Papua dihargai sebagaimana mestinya. Sepanjang sumber daya alam orang-orang Papua juga dihargai, itu juga properti mereka dan mereka pantas juga untuk menikmati. Intinya kan mereka merasa ini kekayaan alam saya, kok yang nikmati orang lain. Saya seperti tamu di rumah sendiri. Anda lihat political will dari pemerintah bagaimana soal ini? Saya kalau perkembangan terakhir sepertinya sudah mulai menunjukkan arah yang lebih baik. Artinya
bisa kita lihat dari secara fisik ya, pembangunan jalan. Yang tadinya orang susah jalan sudah mulai gampang. Kemudian ada beberapa infrastruktur yang cukup membantu. Walaupun di sisi lain ada kecurigaan dari mereka, ini pintu masuk untuk gampang masuk ke camp-camp mereka. Terlepas dari itu, dan itu kan nggak banyak juga yang berpikiran sebagai bagian dari strategi militer, kan nggak banyak juga, hanya orang-orang tertentu aja yang berpikir begitu. Sementara kebanyakan orang nggak lihat itu, lebih ngelihat sebagai peningkatan kesejahteraan seperti itu. Nah, yang paling penting adalah tadi pembagian yang 1% itu coba aja direalisasi dengan normal, dengan baik gitu. Tapi ya gimana, undang-undang Otsus saja kalau Anda lihat juga kan cuman baru bicara soal adat, soal Majelis Rakyat Papua. Tapi kaitan dengan yang lain-lain kan sebetulnya belum diakomodir. Gimana ini? Ya, tadi kan saya jelaskan juga, masalahnya kan pemahaman orang Jakarta sama orang yang dikirim ke Papua dan tinggal di Papua mengamati betul-betul permasalahan di Papua itu apa, itu nggak sama. Dan ketika teman-teman yang di Papua sudah sekian lama tinggal, sudah sekian bersosialisasi, balik ke Jakarta kan banyak yang dipotong-potong juga omongannya. Karena berbeda kepentingan. Itu masalahnya, bukan masalah good political will. Political will-nya mau sama-sama baik, itu ada apalagi kalau lagi pidato jelas itu political kemauannya jelas itu clear maunya apa. Tapi kan ketika yang masuk ruangan tertentu itu ini laporannya mestinya begini, ini maunya begini, kan kemudian ada cut nggak perlu. Jadinya apa yang kemudian mereka balik lagi, kemudian timbul ketidakpercayaan. Nah, yang bikin rusak itu adalah munculnya ketidakpercayaan kepada orang-orang yang dianggap ingin menyelesaikan. Yang dipercaya siapa? Yang dicari-cari polisi, habis datang sini kemudian dicari polisi. Nah, itu lebih dipercaya ketimbang yang diterima dengan baik di Jakarta. Komnas HAM bisa nggak jadi pihak yang terpercaya kalau menurut Anda? Saya percaya bisa, karena saya tahu teman-teman di Komnas itu kan bukan orang-orang yang anti NKRI atau yang federalis, bukan juga. Saya yakin bisa. Oke, waktunya udah habis saya. Jadi, makasih. Selamat siang Pak Irianto. Siang Pak. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Irianto pada pertanyaan teman-teman. Ya. Saya juga mengikuti dengan seksama. Halo. Jadi saya juga dengar bagaimana visi mengenai isu-isu yang disampaikan. Tapi sebelum saya memulai lebih dalam ya pertanyaannya, saya ingin tanya, saya itu kan sangat menghargai advokat dan cara hidupnya advokat ya. Nah sekarang kok Anda berminat jadi Komnas HAM ini, apa motif yang utama dari Pak Anda? Tadi Pak, cuma pengen bermanfaat dan berbuat baik. Jadi advokat itu saya hidup senang udah. Nah, saya kebetulan kepikir gimana caranya mati senang. Orang mati senang itu kan dari amalnya Pak, sama dari keridoan itu aja Pak. Jadi motivasi yang paling awal Pak ya, artinya secara personal nih ya, secara personal itu pengen mati enak aja. Saya mati nanti banyak orang yang datang, yang nganterin, yang doain, itu nggak pakai kalau pakai duit nggak tahu harganya berapa Pak. Tapi dengan saya kerja baik, dan kenapa saya pilih Komnas? Komnas ini kerjanya soal mengangkat harkat hidup orang banyak. Karena isinya adalah orang yang datang itu orang-orang yang dijalimin untuk umumnya, orang-orang yang dikalahkan, bukan orang yang kalah, tapi dikalahkan, dibuat tidak mampu untuk menang. Nah, bekerja untuk orang-orang ini kan pahalanya banyak Pak. Itu dari segi pribadi Pak. Nah, kalau sebagai orang Indonesia kita tentunya pengen kehidupan yang lebih baik lah. Kira-kira gitu. Nah, lewat Komnas bisa ikut mewarnai kebijakan-kebijakan yang ada. Karena menurut saya Komnas dengan LSM itu dua hal yang beda. Begitu Pak. Aksesnya jauh lebih besar ketimbang di LSM. Pak Irianto ya. Kita kan bertemu dengan beberapa pihak nih, hampir 20 nama ini ya.
Nah, antara lain hari ini dengan ketemu Pak Irianto ya. Dari beberapa teman ya, prioritas mereka itu antara lain adalah bagaimana Papua, bagaimana mengenai pelanggaran HAM baru, apa yang lama, bagaimana ya. Nah, kalau menurut Pak Irianto, kalau seandainya Anda menjadi komisioner hak asasi manusia yang periode 5 tahun ke depan, apa yang akan menjadi prioritas Anda ya, yang akan difokuskan dalam rangka untuk membuat nama baik Komnas HAM itu pulih kembali ya. Kalau banyak teman-teman concern di Papua, menurut saya itu hal yang wajar. Kalau zaman dulu saya masih di LBH pasti ada 3 daerah yang disebut, bukan cuma Papua. Kalau nggak Aceh, Timur-Timur, Papua. Belakangan Aceh hilang, selesai, Timur-Timur lepas, ada Poso, tapi harus hilang sendiri. Jadi buat saya hal yang wajar, karena udah nggak ada lagi tempat yang mesti diributin soal yang semacam-macam ini, soal itu, terintegrasi atau lepas. Saya jadi kalau mau diselesaikan soal Papua adalah politikalnya memang dari pusat untuk selesai, bukannya nggak bisa, bisa. Jadi tanpa ada kekuatan yang besar dengan kemauan politik yang besar, maksud saya, tanpa kemauan politik yang besar, kasus Papua akan berlarut-larut, tetap berlarut-larut. Pertarungannya adalah ada orang yang mengawetkan dan orang yang menyelesaikan. Menurut saya begitu. Jadi apa agenda Komnas? Ya hubungin orang-orang yang pengen memang ingin menyelesaikan, bukan yang mengawetkan. Kita hadapin teman orang-orang yang ingin mengawetkan. Realitanya begitu, Pak. Seperti Prof. Aswan bilang bahwa itu karena tsunami, benar. Tapi kan sesudah tsunami orang juga bingung mau ngapain, nggak ada yang mau diributin lagi, ngapain ribut-ribut? Ya udah selesai aja. Artinya kan ada momentum yang buat orang sadar ngapain diributin lagi. Begitu juga dengan Papua. Kita tinggal cari aja apa yang nggak perlu diributin lagi, sehingga ada yang antara yang mau mengawetkan dan menyelesaikan bisa sepakat. Nah, apa yang ingin dikedepankan Komnas nanti ke depan? Ya situ tadi, saya ingin mengkampanyekan soal hak-hak konstitusional warga negara, biar orang-orang berdiri dan merebut haknya. Dasarnya adalah konstitusi dan hukum yang ada di negara ini. Dan bicara hukum, saya katakan bahwa hukum di negara kita sudah sangat baik. Konstitusi kita bisa diadu sama negara-negara lain. Nggak ada yang sehebat itu. Walaupun redaksinya nggak bagus, secara drafter kurang bagus, tapi isi substansinya luar biasa. Yang masalah di kita adalah penegakan hukum. Itu kenapa saya tertarik masuk KY. Dan pilihan saya cuma 2, KY dan ini. Karena concern saya adalah di bidang hukum. Saya nggak pilih komisi yang lain. Pengalaman saya gagalnya di DPR. Komnas juga saya pernah masuk, pernah juga gagalnya di DPR. Ya. Kembali tadi kan agak mendalam soal Papua itu ya. Dan Anda menjelaskan soal Aceh ya. Nah, saya agak mendalami sedikit masalah-masalah konflik itu ya di masa-masa yang lalu ya. Tapi yang saya peroleh kesan ya bahwa aktor-aktor kalau di Aceh itu lebih kohesif dalam arti kata well structured ya. Betul. Dan kemudian patus dengan Hasan Tiro ya dengan segala macam. Tapi kalau kita ke Papua, there are so many figure ya, aktor yang dia tidak akur satu sama lain. Betul. Antara orang pegunungan sama orang pesisir, antara orang satu sisi dengan yang lain itu. Nah sekarang saya waktu yang lalu saya tanya siapa yang akan kita ajak untuk berdialog, siapa yang kita ajak untuk cari pemecahan, karena ini there are so many people, so many views dan mereka tidak bersatu gitu Pak. Coba silakan gagasan Anda. Iya, itu betul sekali Pak. Tapi di sisi lain buat saya ada hal yang menguntungkan juga dengan seperti itu. Misalnya kalau saya ke Aceh, saya dilihat dari ujung jempol sampai ujung kaki. Mulai dari ibu-ibu, anak kecil sama.
Jawa pulang. Di Papua saya nggak temui itu. Nggak ada se-ekstrim itu. Atau gantungan kunci, simbol-simbol militer dilecehkan seperti jadi gantungan kunci, jadi apa yang sifatnya meremehkan. Itu ada di Aceh, di Papua nggak ada. Itu karena tadi sudah kentalnya Pak, sudah terorganisir kental dan solid. Tapi di Papua saya nggak temukan itu, nggak ada. Pulang Jawa nggak ada. Tergantung kita ketemu sama siapa. Makanya saya masih bisa ngobrol sama Tes, sama beberapa pendeta di sana, masih bisa kita ngobrol dengan baik, masih bisa dihormati maksud saya. Kalau di Aceh enggak, biar kata perempuan cantik Pak cuma megang AK-46, ngeliatnya dari kaki ke sana. Nah ujung-ujungnya dia agak kesal, pulang Jawa, dia pergi. Di Papua saya nggak ngalamin itu. Artinya ketika ditanya siapa yang mau dekat, kita bisa lihat teman-teman. Nah umumnya Pak kalau yang pesisir itu open minded, yang saya amati gitu, ketimbang yang orang pegunungan. Kalau orang pegunungan itu mental teritorialnya itu kental, ya. Jadi nggak gampang terima pendatang masuk teritorial dia. Beda dengan orang pesisir, lebih open minded. Itu yang saya amati. Bahwa bagaimana mendekatinya, ya saya kebetulan ada juga datang ke sana beberapa kali. Makanya saya benar dikatakan kita ngobrol, kita diskusi sama teman-teman dari pesisir itu jauh lebih enak, lebih open minded, bisa terima masukan juga. Beda dengan teman-teman dari pegunungan. Dan itu betul banyak sukunya Pak, ribuan suku di Papua. Pak Irianto ya, kalau Anda nanti terpilih kan menjadi komisioner HAM itu, Komnas HAM itu juga tidak hanya institusi nasional tapi juga merupakan bagian daripada Komnas masyarakat internasional bilang gitu. Tapi ini sudah punya nih. Ya sudah. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Jadi saya atas nama panitia seleksi ini menyampaikan penghargaan ya, sudah mendengar 1 jam nih Pak Irianto dan juga sudah mendapat beberapa ide. Nah, nanti ide-ide itu kita akan bahas bersama ya, nanti kemudian kita akan sampaikan kepada Pak Anu dalam waktu yang tidak lama ya. Kita harapkan bulan ini selesai semua lah ya, semua tidak ada lagi cerita-cerita lagi semua. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman ini kita menyampaikan terima kasih ya. Terima kasih Pak.